Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama, saya perlu sampaikan permohonan maaf kepada kalian karena hari ini kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana jadwal mestinya oleh karena beberapa hal. Tetapi saya kira saya perlu membuat video ini untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada kalian semua. Karena kalau saya menunda menyampaikan ini, maka akan mempersingkat waktu kalian untuk mengerjakan apa yang perlu kalian kerjakan selama kuliah perancangan perundang-undangan bersama dengan saya. Baik, sebagai informasi, saya adalah dosen ketiga yang akan mengampu mata kuliah perancangan perundang-undangan. Dengan kata lain, selama 4 pertemuan ke depan, kalian akan bersama-sama dengan saya belajar soal bagaimana cara merancang peraturan perundang-undangan. Nah, bersama dengan saya selama 4 pertemuan ke depan, kalian akan saya minta untuk menyusun satu naskah akademik, ya. Nah, oleh karena itu, perhatikan beberapa instruksi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil, ya. Satu kelompok 5-6 orang. Nah, di kelas yang lain saya membaginya secara acak lewat aplikasi Zoom. Nah, tetapi oleh karena pertemuan pertama tidak bisa kita lakukan secara langsung, saya berikan tugas membagi ini kepada ketua kelas atau kepada penanggung jawab kelas. Silakan penanggung jawab kelas bagi secara proporsional dan secara adil anggota kelompok, ya, untuk menyusun naskah akademik dengan jumlah anggota minimal 5-6 orang, minimal 5, maksimal 6. Berapa jumlah kelompoknya silahkan, yang penting satu kelompok 5-6 orang. Nah, apa tugas dari setiap kelompok? Setiap kelompok saya tugaskan untuk menyusun satu naskah akademik Provinsi Kalimantan Timur atau naskah akademik Raperda di kabupaten kota di lingkungan Kalimantan Timur. Ya, bisa naskah akademik Raperda X Kalimantan Timur, naskah akademik Raperda Kota Samarinda tentang X, tentang Y, dan sebagainya. Ya, topiknya apa? Topiknya bebas. Ya, topiknya saya serahkan kepada kalian sepanjang basis dari topik itu adalah masalah yang ada baik itu di Kalimantan Timur atau di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah, sebagai contoh misalnya Eza berasal dari Samarinda. Nah, Eza merasa bahwa di Samarinda persoalan krusial yang perlu diselesaikan lewat perda itu adalah persoalan sampah. Maka bukan tidak mungkin Eza mengusulkan perda tentang pengelolaan sampah. Ya, maka bikinlah naskah akademik tentang perda pengelolaan sampah. Nah, terus misalnya Priscilla berasal dari Bontang. Persoalan di Bontang itu adalah persoalan dengan ketertiban umum, ya. Dan Priscilla menganggap persoalan ketertiban umum ini perlu disusun perdanya. Maka bikinlah naskah akademik perda tentang ketertiban umum. Nah, basisnya adalah permasalahan yang ada di daerah, dan basis lainnya adalah bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur itu. Nah, itu instruksi yang kedua. Kemudian instruksi yang ketiga adalah bahwa naskah akademik ini disusun dengan jumlah halaman minimal 50 halaman, ya. Itu saya kira jumlah yang sedikit, kalian tidak perlu kaget karena rata-rata perda itu naskah akademik perda itu bisa 100, 150, 200 dan seterusnya. Nah, kalian susun cukup 50 halaman saja, ya. Saya kira sistematika naskah akademik ada 6 bab, ya. Teman-teman bisa bagilah itu ke dalam 5 ataupun 6 orang, dan saya kira satu orang bisa dapat 8-10 halaman mengerjakan terkait dengan itu kalau mengambil standar minimal. Kemudian instruksi yang keempat, yang selanjutnya, teman-teman tuliskan pada bagian akhir
naskah akademik nanti siapa mengerjakan apa, ya. Misalnya Eza mengerjakan bab 1, Priscilla mengerjakan bab 2, Udin mengerjakan bab 3 dan seterusnya. Dan tulis teman kalian yang tidak mengerjakan, ya. Tulis nama teman kalian yang tidak mengerjakan. Karena basis dari pengerjaan naskah akademik ini adalah kelompok. Jadi penilaian pun juga nanti akan saya nilai secara kelompok. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu untuk menulis nama teman kalian yang tidak mengerjakan pekerjaan naskah akademik itu. Nah, kapan naskah akademiknya dikumpul? Naskah akademiknya dikumpul pada pertemuan terakhir bersama dengan saya. Artinya 4 minggu lagi, ya 4 minggu lagi naskah akademiknya akan kalian kumpul ke saya. Sebenarnya di pertemuan pertama ini setelah saya menyampaikan instruksi ini, saya membagi kelompok nih kepada kalian. Tapi kan nggak bisa saya lakukan, dan pembagian kelompok itu saya serahkan kepada cutting. Silahkan cutting bagi kelompok, dan anggaplah kemudian kelompok sudah dibagi, ya teman-teman sudah terbagi ke dalam beberapa kelompok berjumlah 5-6 orang. Nah, instruksi pertama yang harus kalian lakukan pada pertemuan pertama ini adalah yang pertama, tunjuk ketua kelompok. Ya, tunjuk ketua kelompok kalian. Ya, setelah kalian tunjuk ketua kelompok, kemudian diskusikan tema atau judul apa yang akan kalian angkat di dalam naskah akademik. Ya, jadi di dalam kelompok, setelah kalian tunjuk kelompok, diskusikanlah tema yang akan kalian angkat dalam naskah akademik. Dan yang terakhir adalah bagi job desk. Nah, bagi pekerjaan siapa mengerjakan apa dan seterusnya. Nah, ini 3 instruksi yang perlu kalian lakukan di pertemuan pertama. Ya, bisa kalian lakukan setelah menonton video ini dan setelah dilakukan pembagian kelompok oleh cutting. Nah, jadi setelah kalian ataupun cutting menonton video ini, silakan cutting inisiatif, ya. Inisiatif untuk membagi kelompok, bisa buka room Zoom sendiri misalnya dan bagi kelompok acak di room Zoom itu. Nah, akan terbagilah nanti teman-teman secara acak di kelompok itu, dan instruksikan teman-teman untuk melakukan 3 instruksi yang saya lakukan tadi. Pertama, tunjuk ketua kelompok. Yang kedua, diskusikan tema yang akan diambil. Dan yang ketiga adalah bagi job desk. Nah, itu yang kalian perlu lakukan pada pertemuan pertama. Nah, agenda lain di pertemuan pertama sebenarnya saya melakukan brainstorming kepada kalian terkait dengan bagaimana cara menyusun naskah akademik yang baik dan benar. Dan saya contohkan langsung nih naskah akademiknya. Tapi saya kira itu tidak akan efektif kalau saya lakukan dengan video ini, jadi saya tunda dulu itu, nanti di pertemuan kedua akan saya brainstorming. Yang penting saya sudah menyampaikan instruksi kepada kalian untuk membuat kelompok dan telah menyampaikan 3 instruksi yang perlu kalian lakukan di pertemuan pertama. Sehingganya minimal 1 minggu pertama ini kalian ada progres lah, ada bayangan mau mengerjakan naskah akademik tentang apa. Oke. Begitu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar MOLS pada postingan presensi perkuliahan hari ini. Nah, karena presensi perkuliahan hari ini akan saya letakkan di akun MOLS. Dan ini kita anggap sebagai pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua nanti, ya, sebenarnya saya sudah akan langsung mengirimkan kalian ke room-room kecil di dalam akun Zoom supaya kalian bisa mengerjakan bareng-bareng naskah akademik itu. Dan apabila kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa panggil saya di room Zoom itu. Nah, tetapi karena kalian belum brainstorming tentang naskah akademik, awal pertemuan minggu depan saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang bagaimana cara menyusun naskah akademik dan baik yang benar. Baru setelah itu saya akan
mengirimkan kalian ke dalam kelompok masing-masing. Nah, oleh karena kalian akan saya kirimkan ke kelompok masing-masing, maka pada pertemuan minggu depan, sebelum kalian masuk akun Zoom, atau setelah kalian masuk akun Zoom, silahkan rename nama akun Zoom kalian dengan awalan nomor kelompok. Misalnya Priscilla kelompok 2, maka tulis 2, baru nama Priscilla. Eza misalnya kelompok 5, 5 tulis Eza, dan seterusnya. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan saya nanti untuk mengirimkan kalian ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Sekali lagi apabila jika ada yang ditanyakan, silakan kalian berikan komentar ataupun pertanyaan pada kolom komentar postingan presensi pada hari ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Dan bagi teman-teman menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar, dan bagi kita semua, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Demikian video ini saya buat untuk kalian semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.